ketika saudara atau teman-teman sekalian atau sobat-sobat sekalian ingin mengajukan pembatalan putusan arbitrase, harus diajukan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran putusan arbitrase tersebut di pengadilan dilakukan. Nah, bagaimana tahapan selanjutnya? Secemerlang apapun pemikiran Anda dan seberapa banyak gelar pendidikan yang Anda miliki, ketika ide dan pemikiran tersebut tidak dituangkan dalam bentuk tulisan, maka ide dan pemikiran tersebut akan hilang dengan seiring matinya Anda sebagai pemilik ide dan pikiran. Yusri Putra Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita selama ini, dan juga selawat beriring salam tidak pesan-pesannya kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi kita dalam metode pembelajaran online atau video pembelajaran yang kali ini memasuki pertemuan yang ke-15. Nah, artinya setelah pertemuan yang ke-15 ini, maka mahasiswa khususnya akan segera memasuki tahap evaluasi yang dikenal dengan istilah ujian akhir semester. Nah, di ujian akhir semester ini akan menentukan nasib saudara sebagai mahasiswa. Apakah saudara memahami seluruh materi perkuliahan yang sudah diberikan, atau saudara hanya sekedar memenuhi kewajiban absensi untuk hadir di ruang perkuliahan yang selama ini diselenggarakan. Nah, selepas dari itu, apakah saudara mampu mengaplikasikan ilmu yang saudara peroleh di bangku kuliah atau tidak, itu sudah bukan menjadi ranah tanggung jawabnya dosen pengampu atau pemateri dalam kuliah yang saudara ikuti. Maka harapan saya juga dan saran yang saya sampaikan dalam setiap perkuliahan, maka saudara banyak membaca dari bentuk sumber bacaan apapun, karena dengan membacalah saudara akan menambah dan memperkaya khasanah keilmuan saudara dalam mata kuliah apapun. Tidak terkecuali hanya atau tidak terkhusus pada mata kuliah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembatalan putusan arbitrase. Nah, bagaimana pembatalan putusan arbitrase? Untuk keterangan lebih lanjut atau isi pembahasan yang lebih detail, tentu saudara harus membaca dari buku referensi yang sudah saya sampaikan, yaitu buku Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia. Nah, di dalam buku ini memang sudah didetailkan, sudah dijabarkan secara sederhana, tetapi dengan makna yang lebih luas, sehingga saudara bisa membaca dan memahami apa itu pembatalan putusan arbitrase. Nah, sebagai sebuah gambaran umum dalam bentuk pendahuluan, ya sebagaimana yang sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari, bahwa sifat dari putusan arbitrase itu adalah final and binding. Final artinya tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan untuk putusan arbitrase tersebut, maka dia disebut final. Binding artinya mengikat, bahwa putusan arbitrase itu adalah putusan terakhir dan mengikat bagi para pihak yang ada di dalam persengketaan tersebut atau di dalam putusan arbitrase yang telah diputuskan tersebut. Nah, maka dia adalah putusan akhir. Tidak ada lagi putusan yang akan diberikan setelah putusan tersebut. Atau dalam arti kata, tidak ada suatu upaya hukum apapun di dalam proses arbitrase. Namun,
perlu kita pahami dan perlu kita pelajari juga bahwa ada semacam tanda kutip ya upaya hukum di dalam proses arbitrasi tersebut. Nah, apa upaya hukum dalam tanda kutip yang saya maksud di sini adalah pembatalan putusan arbitrasi. Dan sebagaimana sudah disampaikan di awal-awal semester bahwa arbitrasi itu diputuskan dalam waktu selama 180 hari. Nah, setelah 180 hari putusan arbitrasi itulah yang disebut final and binding. Nah, setelah itu tidak ada upaya hukum, namun ada upaya hukum yang di dalam tanda kutip disebut sebagai upaya hukum, yaitu pembatalan arbitrasi. Bagaimana prosedur pembatalan arbitrasi dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembatalan arbitrasi? Lebih lengkap bisa dilihat di dalam buku, tetapi saya akan menyampaikan atau akan memberikan suatu gambaran singkat tentang pembatalan putusan arbitrasi tersebut. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang alasan-alasan pembatalan putusan arbitrasi. Nah, alasan-alasan pembatalan putusan arbitrasi ini bisa dilihat pada halaman 46 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan alasan-alasan arbitrasi, pembatalan putusan arbitrasi? Yang pertama, ada surat atau dokumen yang mungkin saja disembunyikan oleh salah satu pihak. Nah, jika dokumen tersebut atau surat tersebut dibuka dan disampaikan di dalam suatu persidangan arbitrasi, maka mungkin bisa jadi putusan arbitrasi tersebut akan berubah atau tidak seperti yang telah diputuskan pada saat itu. Nah, artinya ini adalah alasan yang pertama. Yang kedua, setelah putusan yang diambil ditemukan dokumen yang mungkin saja palsu atau dipalsukan yang diajukan sebagai bukti di dalam proses pengambilan keputusan arbitrasi tersebut, dan kepalsuan itu diakui oleh pihak dan dinyatakan palsu. Nah, dokumen palsu atau bukti palsu yang disampaikan di dalam proses persidangan ini bisa membuat putusan arbitrasi tersebut dibatalkan. Nah, bagaimana untuk menentukan palsu atau tidaknya suatu dokumen yang diajukan tersebut? Tentu hal ini akan merambah kepada ranah hukum pidana. Kenapa saya katakan merambah ke dalam ranah hukum pidana? Karena pihak manapun sebenarnya secara hukum itu tidak berwenang menyatakan suatu surat itu palsu atau tidak sebelum ada putusan pengadilan. Nah, artinya ada dua kategori untuk menyatakan barang atau surat atau dokumen itu palsu atau tidak. Yang pertama, berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan surat atau dokumen itu ada palsu. Yang kedua, diakui oleh para pihak yang terlibat di dalam persengketaan itu bahwa dokumen yang diajukan mereka itu adalah palsu. Nah, dan dinyatakan palsunya itu di depan persidangan arbitrasi atau dalam hal-hal yang berkompeten terhadap putusan arbitrasi tersebut. Nah, berdasarkan hal-hal itu bisa diajukan pembatalan putusan arbitrasi yang sudah final and binding tadi. Yang ketiga, alasannya adalah putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak di dalam persengketaan arbitrasi. Artinya memang untuk syarat-syarat dilakukan pembatalan putusan arbitrasi ini sangat banyak berkaitan dengan ranah hukum pidana. Yang pertama tadi dinyatakan adalah dokumennya palsu atau diakui palsu. Yang kedua ada dokumen yang disembunyikan. Yang ketiga ada tipu muslihat di dalam pengambilan putusan arbitrasi tersebut. Ini adalah alasan-alasan pembatalan putusan arbitrasi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 70 sampai dengan pasal 72
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, sejauh inilah alasan-alasan yang dapat dijadikan untuk pembatalan putusan arbitrase yang sudah diputuskan oleh baik apakah itu lembaga arbitrase institusional atau arbitrase ad hoc, pemberlakuannya tetap sama karena arbitrase ad hoc maupun arbitrase institusional merujuk kepada Undang-Undang 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Namun sebagai perbandingan dapat kita lihat apa yang dinyatakan di dalam pasal 643 RV. Ada 10 alasan pembatalan putusan arbitrase secara garis besar. Yang pertama, apabila setelah putusan dijatuhkan diketahui surat-surat yang menentukan proses disembunyikan oleh para pihak. Nah, yang kedua, putusan diberikan berdasarkan surat persetujuan yang batal atau lewat waktu. Yang ketiga, apabila putusan itu dinyatakan diberikan oleh sejumlah wasit-wasit yang tidak berwenang memutuskan tanpa hadirnya wasit-wasit lain. Apabila putusan telah diputus, hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Ini seperti halnya putusan yang bersifat ultra petita. Artinya putusan arbitrase itu tidak boleh terjadi ultra petita. Ini menurut pasal 643 RV. Nah, yang kelima ada apabila putusan itu mengandung keputusan yang bertentangan satu sama lain. Nah, nanti untuk 6 dan selanjutnya sampai poin 10 dapat dibaca pada buku Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia. Nah, selanjutnya ada tentang tata cara pembatalan putusan arbitrase. Tata cara pembatalan putusan arbitrase ini yang pertama sekali harus memperhatikan tenggang waktu pembatalan putusan arbitrase tersebut. Nah, bagaimana tenggang waktunya? Tenggang waktu dari pembatalan putusan arbitrase itu harus diajukan paling lambat 30 hari sejak putusan itu didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya di pengadilan negeri setempat. Ini ketika kita berbicara dalam kerangka putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase domestik. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa permohonan pembatalan itu diajukan dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase itu didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya di pengadilan negeri setempat. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa putusan itu sudah didaftarkan atau belum oleh para arbiter atau majelis arbitrase atau oleh kuasanya? Nah, tentu tidak lain adalah dengan cara mengkonfirmasi atau menanyakan kepada arbiter atau majelis arbitrase yang telah memutus dan menyidangkan perkara sengketa arbitrase tersebut. Nah, kalau dia arbitrase ad hoc, silahkan ditanya kepada majelis arbitrase yang terbentuk. Sedangkan jika dia adalah arbitrase institusional, tentu dengan mendatangi lembaga arbitrase yang sudah memutuskan sengketa tersebut. Nah, karena di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 yaitu tentang pendaftaran putusan arbitrase, secara normatif Undang-Undang memberikan waktu paling lama 30 hari setelah putusan itu diucapkan harus didaftarkan di pengadilan negeri di mana wilayah hukum objek sengketa tersebut berada. Nah, artinya ketika saudara atau teman-teman sekalian atau sobat-sobat sekalian ingin mengajukan pembatalan putusan arbitrase, harus diajukan dalam waktu paling lama 30 hari sejak pendaftaran putusan arbitrase tersebut di pengadilan dilakukan. Nah, bagaimana tahapan selanjutnya? Selanjutnya pembahasan kita adalah tentang pembatalan putusan arbitrase nasional oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ada 2 cara atau mekanisme yang bisa dilakukan untuk pembatalan putusan
arbitrase yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri setempat atau ketua pengadilan negeri di mana putusan arbitrase tersebut didaftarkan. Yang pertama adalah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pihak yang ada di dalam putusan arbitrase yang didaftarkan tersebut. Tentu yang melakukan pendaftaran atau mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ini adalah pihak yang kalah atau pihak yang berada pada posisi yang dikalahkan di dalam putusan arbitrase tersebut. Karena secara logika tidak mungkin orang yang menang dalam suatu proses perkara atau suatu proses penyelesaian sengketa akan mengajukan pembatalan terhadap putusan yang sudah dihasilkan atau putusan yang sudah dikeluarkan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut. Nah, ini adalah suatu logika hukum yang jungkir balik yang saya rasa yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Makanya putusan arbitrase itu diajukan permohonan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan, terutama sekali adalah pihak yang dikalahkan di dalam putusan arbitrase tersebut. Nah, pembatalan yang pertama dilakukan oleh ketua pengadilan negeri di mana putusan arbitrase tersebut didaftarkan adalah berdasarkan permohonan yang diajukan oleh para pihak. Nah, yang kedua ada dengan cara ketua pengadilan negeri menolak untuk memberikan eksekuatur terhadap putusan arbitrase yang didaftarkan tersebut. Nah, permohonan atau penolakan pemberian eksekuatur ini akan berimplikasi atau akan berdampak kepada putusan arbitrase tersebut tidak bisa dilaksanakan. Artinya secara tidak langsung ketua pengadilan negeri menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase yang didaftarkan tersebut. Nah, selanjutnya ada tentang pembatalan putusan arbitrase internasional. Nah, undang-undang dalam hal ini ada sebagai lex arbitri atau secara normatif sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, secara detail atau secara rinci tidak mengatur bagaimana perbedaan pembatalan antara putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase domestik dengan putusan arbitrase internasional. Artinya, ketika putusan arbitrase internasional akan dilakukan pembatalan, maka secara hukum syarat-syarat yang ditentukan di dalam pembatalan putusan arbitrase domestik atau arbitrase nasional tadi diberlakukan juga terhadap proses pembatalan putusan arbitrase internasional. Cuman perbedaannya adalah ketika pembatalan putusan arbitrase domestik atau putusan arbitrase nasional itu dilakukan di wilayah pengadilan negeri di mana putusan itu didaftarkan, sedangkan untuk putusan arbitrase internasional hanya bisa dilakukan pembatalannya melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, artinya juga hampir sama sebenarnya, di mana putusan arbitrase internasional hanya bisa didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak bisa putusan arbitrase internasional itu langsung didaftarkan di mana wilayah hukum objek sengketa itu berada, tetapi harus didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Syarat ketentuannya sama, yaitu 30 hari paling lambat sejak putusan itu dibatalkan. Selanjutnya ada tentang konsekuensi pembatalan putusan arbitrase. Nah, tentu dalam setiap keputusan yang diambil ada konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan oleh putusan itu sendiri.
apa konsekuensinya seandainya suatu putusan arbitrase itu dibatalkan. Nah, apa yang akan terjadi terhadap putusan arbitrase itu? Maka jika kita melihat pendapat yang disampaikan oleh Susanti Adinugroho di dalam bukunya, maka yang pertama adalah batal seluruh atau sebagian isi putusan tersebut. Hal ini harus ditentukan dengan tegas dalam pembatalan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Yang kedua, ada Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa perkara diperiksa kembali oleh yang pertama arbiter yang sama, atau yang kedua oleh arbiter yang lain, atau tidak mungkin lagi diselesaikan secara arbitrase. Nah, jika kita cermati atau kita lihat atau kita analisa apa yang disampaikan oleh Susanti Adinugroho di dalam buku yang tersebut, bahwa khusus poin C itu yang mengatakan tidak mungkin lagi diselesaikan secara arbitrase, mungkin saja konsekuensi hukumnya akan perkara atau penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan kembali, diperiksa melalui pengadilan negeri, dan dengan otomatis hal ini tentunya mengenyampingkan tentang kompetensi absolut yang ada pada arbitrase. Demikian apa yang saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan di dalam video penjelasan materi kuliah secara singkat ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat sekalian, khusus untuk mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau. Dan jika menurut sobat-sobat sekalian video ini ada manfaatnya, alangkah lebih baiknya disampaikan manfaat kebaikan ini kepada khalayak ramai sobat-sobat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.